Ada kalanya kamu sudah cukup sabar, cukup baik, cukup diam, tapi orang-orang tetap mencari celah untuk menjatuhkanmu. Mereka tidak suka kamu bahagia. Mereka tidak suka kamu naik level. Mereka tidak suka kamu punya sesuatu yang mereka tidak punya. Kadang bukan karena kamu salah, tapi karena eksistensimu sendiri mengganggu ego mereka. Dan di saat seperti itu, membalas bukan soal ego, tapi soal keseimbangan. Tapi membalas dengan cara kotor akan menjatuhkanmu ke level mereka. Kamu tidak butuh itu. Yang kamu butuh adalah menusuk diam-diam, menyelinap ke kepala mereka. Bukan dengan makian, bukan dengan drama, tapi dengan sikap yang akan membuat mereka resah, panas dingin, dan ragu akan eksistensi mereka sendiri. Ini bukan soal membuktikan kamu benar. Ini soal menunjukkan bahwa mereka salah karena pernah menjadikanmu musuh. Pertama, jangan reaktif. Musuhmu berharap kamu kehilangan akal. Mereka ingin kamu emosional, kehilangan kendali, terlihat seperti badut yang habis diprovokasi. Tapi ketika kamu tidak bereaksi, kamu menciptakan ruang kosong yang mengganggu logika mereka. Mereka menyerang, kamu diam. Mereka menghasut, kamu tersenyum. Mereka makin beringas, tapi kamu tetap tenang sambil menyeruput kopi. Itu seperti mereka meninju air. Tidak ada yang bisa mereka hancurkan. Diam bukan kekalahan. Diammu adalah serangan balik yang tak terdeteksi. Semakin kamu tidak terguncang, semakin mereka merasa tidak penting. Dan itu memukul mereka lebih keras dari balasan verbal manapun. Mereka ingin punya kuasa atas emosimu. Dan saat kamu tidak memberikannya, kamu mengambil senjata mereka. Ketenanganmu adalah penghinaan halus. Kamu menunjukkan bahwa mereka bukan ancaman. Kamu mengirimkan pesan bahwa mereka tak berarti apa-apa. Kamu menunjukkan bahwa kamu terlalu sibuk untuk peduli. Di dunia yang penuh drama, ketenangan adalah bentuk kekuasaan paling dingin, karena membuat orang merasa tidak relevan. Dan bagi musuhmu, itu adalah hukuman mental paling menyakitkan. Jadi, tidurkan emosimu. Jangan kasih reaksi. Lihat wajah mereka jadi kusut karena melihatmu tak terguncang. Kamu bukan tembok. Kamu adalah cermin. Semakin keras mereka menyerangmu, semakin tajam mereka melihat bayangan buruk dari kelakuan busuk mereka sendiri. Kedua, upgrade dirimu diam-diam. Orang yang membencimu tidak akan kuat melihat kamu meraih sesuatu. Setiap pencapaianmu adalah tamparan keras ke muka mereka. Tapi kamu tidak perlu teriak-teriak soal itu. Tak perlu pamer, tak perlu klarifikasi. Jangan unggah caption sok bijak. Cukup naik level pelan-pelan dan biarkan mereka merasakan getarannya dalam diam. Saat kamu fokus memperbaiki hidupmu, menajamkan skillmu, dan membangun reputasi tanpa banyak bicara, kamu sedang menggali kuburan untuk mental mereka. Karena mereka akan mulai mempertanyakan kenapa hidupmu terus naik. Itu akan sangat menyakitkan. Itu membakar mereka pelan-pelan. Dan itu lebih efektif daripada membalas racun dengan racun. Kebanyakan orang sibuk ingin mendapat validasi, tapi kamu harus belajar senyap. Jadikan progresmu sebagai senjata rahasia. Ketika kamu muncul dengan hasil, tanpa basa-basi, tanpa pengumuman, tanpa pengakuan, itu seperti meteor yang menghantam telak ke kepala mereka tanpa peringatan. Jadi kerja dalam bayangan. Upgrade dirimu. Biar mereka pingsan saat tahu kamu sudah jauh meninggalkan mereka. Sementara mereka masih sibuk menyusun strategi untuk menjatuhkanmu dan gagal. Jangan buang waktu menjelaskan apapun ke mereka, karena kamu tidak butuh pengertian mereka. Kamu butuh kemenangan yang membuat mereka tercekik dalam kesunyian. 3. Ubah kebencian jadi energi. Kebencian itu bisa jadi bahan bakar kalau kamu tahu cara mengelolanya. Kamu tidak perlu sedih karena dibenci, kamu harus senang. Karena itu tandanya kamu hidup, kamu punya dampak. Dan orang yang memiliki dampak selalu mengganggu zona nyaman orang-orang biasa. Jadi kalau kamu dibenci, itu pertanda kamu di jalur yang benar. Tapi jangan tanggapi kebencian dengan kebencian. Itu murahan, tidak berkelas. Jadikan itu sebagai indikator bahwa kamu sedang memicu sesuatu yang besar. Ubah semua energi negatif yang mereka lempar jadi bensin untuk mesin progresmu. Jangan balas, tapi ubah. Tak perlu membenci balik, tapi bertransformasilah.
Saat kamu bisa mengambil emosi negatif dan mendistilasinya menjadi dorongan untuk berkarya, untuk maju, untuk hidup lebih kuat, itu adalah bentuk balas dendam paling cerdas. Karena kamu menggunakan musuhmu sebagai alat pendorong kemajuanmu, kamu membuat mereka kerja untukmu secara tidak sadar. Mereka sibuk membencimu, kamu sibuk pakai kebencian itu untuk mempercepat langkahmu. Kamu sedang mencuri tenaga dari mereka. Dan mereka bahkan tidak sadar. Mereka pikir mereka sedang menjatuhkanmu, padahal mereka sedang mendorongmu ke atas. Dan kau cuma perlu ucapkan satu kata dalam hati, terima kasih. Keempat, pakai perisai. Musuhmu ingin melihatmu kalah, tapi mereka ingin proses itu pelan, menyakitkan, dan kentara. Mereka ingin kamu mengemis simpati, kehilangan arah, tampak susah. Jadi setiap kali kamu bersikap seolah semua baik-baik saja, kamu sedang menampar ego mereka. Tunjukkan bahwa kamu tetap bernapas di depan mata mereka. Tunjukkan bahwa kamu tetap bahagia, tertawa, menikmati hidup, meski mereka menanam duri di jalanmu. Bukan karena kamu munafik, tapi karena kamu tahu penderitaan pribadi tidak perlu dipamerkan kepada musuh. Mereka tidak layak mendapat tontonan gratis itu. Kamu bisa rapuh, tapi simpan rapuhmu untuk orang yang mencintai dan mendukungmu. Bagi mereka yang ingin melihatmu jatuh, kamu hanya perlu satu tampilan, kuat, tahan banting, dan tidak bisa dihancurkan. Itu bukan topeng, itu perisai. Dan perisai itu perlu, karena kamu sedang melindungi jantungmu dari serangan mereka. Saat kamu tetap tampil kuat, mereka akan membusuk dalam kekecewaan. Mereka menyerang, tapi kamu tidak jatuh. Mereka menyindir, tapi kamu malah tertawa. Mereka seperti membentur tembok baja, dan tembok itu adalah kamu. Dan saat itu mereka tahu, kamu bukan lawan yang mudah. Kelima, kendalikan narasimu sendiri. Orang yang membencimu akan selalu berusaha mengontrol narasi tentang dirimu. Mereka akan memelintir fakta, menyebarkan rumor, memainkan drama, agar kamu terlihat seperti penjahat atau pecundang. Tapi kamu punya senjata yang lebih mematikan dari klarifikasi. Kendalikan narasi hidupmu sendiri. Jangan sibuk membela diri, sibuklah hidup dengan baik, benar, tegas, dan tak bisa dibantah. Setiap kali kamu berusaha menjelaskan atau membuktikan sesuatu ke orang yang memang tak pernah mau mengerti, kamu sedang memberi mereka arena. Kamu sedang mengakui bahwa mereka cukup penting untuk mengatur persepsimu. Padahal, kamu bisa memilih satu langkah sederhana, tetap melangkah. Biarkan mereka memuntahkan asumsi, sementara kamu memproduksi realitas yang lebih keras dari opini manapun. Orang yang membencimu akan kelelahan sendiri saat melihat kamu terus berkembang, terus bergerak ke arah yang bertolak belakang dengan cerita yang mereka bangun. Mereka akan mati karena malu. Mereka akan bingung kenapa hidupmu justru makin naik saat mereka berusaha menyeretmu turun. Itu karena kamu sudah punya satu hal yang tidak mereka miliki, arah. Pilih peranmu sendiri dalam hidup ini. Jadilah aktor utama dalam film yang kamu tulis sendiri. Kalau mereka bicara buruk soal kamu, jadikan itu trailer film. Tidak usah dipotong, biarkan saja. Saat orang lain menonton hidupmu secara penuh, mereka akan tahu siapa pembohongnya. Dan itu akan menyakitkan, karena kamu membungkam mereka tanpa satu patah kata pun. Keenam, buat mereka sakit mata. Balas dendam adalah fantasi murahan. Kamu ingin mereka menderita seperti kamu menderita. Tapi kenyataannya, satu-satunya hal yang paling menyakitkan bagi mereka bukan saat kamu membalas, tapi saat kamu masih hidup dan makin baik. Kamu masih ada. Kamu tidak pergi. Dan kamu bahkan tidak terobsesi dengan pembalasan. Itu menyiksa mereka jauh lebih dalam. Balas dendam paling efektif adalah eksistensimu yang tidak bisa dihapus. Mereka mencoba menghapusmu dari cerita, tapi kamu menulis bab-bab baru yang lebih kuat. Mereka mencoba menenggelamkanmu, tapi kamu berenang lebih jauh dan menemukan daratan baru. Keberlanjutan hidupmu adalah kegagalan bagi mereka. Kamu tidak perlu menyakiti mereka. Cukup terus tumbuh, berkembang, dan melesat ke tempat yang mereka tidak sangka. Karena kamu bukan hanya tidak hancur, kamu jadi lebih bahagia dari sebelumnya. Dan musuhmu akan merasa seperti orang gagal,
lalu harus hidup setiap hari melihat targetnya menjadi legenda. Hidup dengan keras, panjang umur, dan sukses dalam ketenangan. Itulah bentuk paling brutal dari kemenangan. Kamu tidak membalas mereka dengan luka, tapi dengan fakta bahwa kamu bukan orang yang mudah dimusnahkan, dan mereka akan tersiksa hidup dalam bayang-bayang itu.